Venezuela dibilang negara gagal. Rakyat miskin, inflasi gila-gilaan. Tapi anehnya, Amerika Serikat, terutama di era Trump, nggak pernah berhenti ganggu negara ini. Pertanyaannya sederhana, kalau Venezuela nggak punya apa-apa, kenapa AS segitunya? Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Bukan nomor 2, bukan top 5, tapi nomor 1. Masalahnya, minyak Venezuela itu heavy crude, jenis minyak kental yang justru cocok banget buat kilang minyak AS, khususnya di Texas dan Gulf Coast. Jadi, relasinya paradoks. AS butuh minyak Venezuela, tapi nggak mau Venezuela pegang kendali penuh. Di bawah Hugo Chavez dan dilanjutkan Nicolas Maduro, Venezuela melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Washington. Mereka menasionalisasi industri minyak, mengurangi peran korporasi asing, dan mulai bekerja sama dengan Rusia serta China. Bagi AS, ini bukan sekedar kebijakan ekonomi. Ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap tatanan global yang mereka pimpin. Makanya, Venezuela kena sanksi ekonomi, blokade keuangan, tekanan politik, dan lain-lain. Semua itu tujuannya cuma satu, kendali produksi dan harga. By the way, di Venezuela bukan cuma ada minyak aja ya. Venezuela juga punya emas dalam jumlah besar, ada juga coltan, yaitu elemen penting buat smartphone, senjata, satelit, bauksit, aluminium, dan biji besi. Yang perlu kalau kamu tahu, coltan adalah bahan kunci untuk membuat kapasitor dalam elektronik modern dan teknologi militer. Keberadaannya di kawasan Orinoco Guayana Shield menjadikan Venezuela bukan hanya penting karena minyak, tetapi juga karena mineral strategis. Tanpa coltan, HP, drone, rudal pintar, semuanya lumpuh. Di dunia modern, ini bukan tambang biasa. Ini bahan baku perang dan teknologi. Selain minyak sama mineral strategis, Venezuela juga punya cadangan gas alam besar. Lokasi negaranya juga strategis, di Amerika Latin yang dekat sama jalur perdagangan Karibia. Artinya apa? Kalau Venezuela jatuh ke tangan Rusia atau Cina, AS otomatis kehilangan pengaruh di halaman belakang rumahnya sendiri. Tapi sebenarnya, AS bukan anti negara kaya. AS cuma anti negara kaya yang nggak mau tunduk sama aturannya dia. Venezuela di bawah Chavez dan Maduro itu udah ngelakuin dosa geopolitik menurut AS, dengan menasionalisasi minyaknya, mengusir korporasi asing, contohnya ExxonMobil dulu, serta praktik kerjasama dengan Rusia dan Cina. Bagi AS, ini sesuatu yang tidak bisa diterima, terutama zaman Presiden Trump saat ini. Tapi, kenapa era Trump terasa lebih agresif? Tekanan ekonomi makin brutal, sanksi diperluas, dan ancaman militer makin terbuka. Jawabannya cukup sederhana, karena di saat yang sama, Trump dikelilingi oleh orang-orang, donor, dan kepentingan yang hidup dari minyak, gas, dan perang. Selama karir politiknya, Trump menerima dukungan besar dari industri fosil. Perusahaan minyak raksasa seperti Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, dan Occidental Petroleum tercatat memberikan jutaan dolar ke dana inaugurasi dan jaringan politik Trump. Di belakang layar, ada juga Political Action Committees dari industri energi, seperti Koch Industries PAC, ExxonMobil PAC, Chevron Employees PAC, Marathon Petroleum PAC, Valero Energy PAC, dan Phillips 66 PAC, yang secara konsisten mendukung Trump dan politisi sejalan dengannya. Ini bukan sumbangan amal, ini adalah investasi kebijakan. Selain korporasi, ada individu-individu super kaya dari sektor energi yang juga menjadi donor besar. Nama-nama seperti Kelsey Warren, miliarder pipa minyak, Harold Hamm, Raja Shell Oil, Tim Dunn, hingga Jeff Hildebrand dan John Katsimatidis, semuanya punya satu kepentingan yang sama. Regulasi longgar, ekspansi energi fosil, dan akses ke sumber daya global. Ketika orang-orang ini menyumbang, mereka tidak membeli pidato. Mereka membeli arah kebijakan. Sekarang gambarnya mulai jelas. Venezuela punya minyak dalam jumlah raksasa, emas dan mineral strategis, coltan yang penting untuk teknologi dan senjata modern, dan lokasi geopolitik yang sensitif di Amerika Latin. Tapi Venezuela juga menolak tunduk pada korporasi barat, menjual energi di luar sistem petrodolar, dan membuka pintu untuk Rusia serta Cina. Bagi industri minyak dan donor Trump, ini adalah kombinasi yang sangat tidak mereka sukai. Namun penting untuk jujur,
Menjelaskan kepentingan Amerika dan industri minyak bukan berarti memutihkan dosa rezim Venezuela sendiri. Di bawah Nicolas Maduro, banyak kebijakan dan praktik negara justru memperparah penderitaan rakyatnya. Inflasi ekstrim di Venezuela tidak hanya datang dari sanksi luar, tapi juga kombinasi antara salah kelola ekonomi, kontrol harga yang kaku, korupsi internal, dan hancurnya produksi domestik. Ini semua membuat ekonomi internal runtuh, bahkan sebelum tekanan internasional mencapai puncaknya. Hasilnya, rakyat miskin yang paling duluan tumbang, bukan elit politik. Perlu diketahui juga, di selatan Venezuela, terutama wilayah Orinoco Mining Arc, muncul masalah besar, pertambangan ilegal emas dan mineral. Banyak laporan menyebut kalau tambang dikuasai kelompok bersenjata, keterlibatan aparat negara yang tutup mata atau ikut bermain, kerusakan lingkungan parah, dan eksploitasi pekerja, termasuk penduduk adat. Ironisnya, di saat negara bicara kedaulatan sumber daya, sebagian sumber daya itu justru jatuh ke tangan jaringan ilegal. Isu paling gelap adalah soal hak asasi manusia. Di beberapa tahun terakhir, organisasi HAM internasional dan media independen melaporkan adanya penangkapan oposisi, intimidasi demonstran, operasi keamanan brutal di kawasan miskin, dan dugaan pembunuhan di luar proses hukum. Bahkan ada laporan tentang kuburan massal dan jenazah tanpa identitas yang diduga terkait operasi keamanan negara dan kelompok bersenjata pro-pemerintah. Apakah semua laporan ini pasti benar 100%? Perlu penyelidikan independen, tapi jumlah dan konsistensi kesaksiannya terlalu besar untuk diabaikan. Disinilah banyak orang terjebak berpikir hitam putih. Kenyataannya, Amerika Serikat memang punya kepentingan ekonomi besar di Venezuela. Industri minyak dan donor politik memang diuntungkan dari tekanan terhadap negara itu. Tapi pada saat yang sama, rezim Maduro juga melakukan represi, salah urus, dan pembiaran kejahatan serius. Dua hal ini bisa benar secara bersamaan. Jadi konteksnya bukan memilih kubu. Ini bukan cerita pahlawan versus penjahat. Ini cerita tentang negara kaya yang terperangkap antara kepentingan global dan kekuasaan internal yang korup. Kalau kita hanya menyalahkan Amerika, kita buta pada penderitaan nyata di dalam negeri Venezuela. Kalau kita hanya menyalahkan Maduro, kita menutup mata dari permainan besar geopolitik dan uang. Dan justru di ruang abu-abu inilah kebenaran paling tidak nyaman berada. Pada akhirnya, rakyat biasalah yang hampir selalu merasakan langsung akibatnya.